البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azdani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, kami sudah memberikan sebuah faedah yang sangat berharga, yaitu ucapan seorang imam yang mulia, seorang sahabat yang mulia, yaitu Abul Abbas Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, mengenai bahwasanya kita semuanya harus berhati-hati dari julasa as-su', teman duduk yang jelek. Karena teman duduk yang jelek itu berpengaruh sekali. Karena hati kita lemah, sedangkan fitnah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Butuh kekuatan, butuh teman duduk yang baik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu beserta agama temannya, maka hendaknya dia melihat siapa yang dia jadikan teman. Kemudian juga Al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahmatullah alaih juga mengucapkan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la aminun an yughmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu ma kuntum ta'rifun. Artinya, hati-hati kalian, jangan kalian duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu, dan jangan kalian debat dengan mereka, karena debat dengan mereka itu bisa membahayakan, bisa menyakitkan hati. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak merasa aman dengan apa? Kalau seandainya mereka menjerumuskan, menyamarkan yang dahulu kalian berada di atas al-haq, atau mereka membikin kalian tergiur dan tertipu dengan kebid'ahan dan juga kebatilan mereka. Oleh karena itu ikhwani fillah, azdani wa azakumullah, teman duduk adalah pengaruh yang sangat besar. Datang dalam sebuah hadis yang sahih yang sering antum dengar semuanya, bahwasanya semata-mata seseorang mencintai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia pun nanti di hari kiamat akan bersama orang-orang yang dia cintai. Al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu beserta siapa yang dia cintai nanti di hari kiamat. Kalau dia mencintai Ar-Rasul, kalau dia mencintai para ulama ahlus sunnah, kalau dia mencintai orang-orang saleh, dia nanti bersama orang-orang saleh tersebut. Tapi kalau dia mencintai orang-orang jahat, orang-orang jelek, orang-orang yang berseberangan dengan syariat misalkan, dia nanti juga bersama mereka. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati. Na'am barakallahu fikum. Yaitu asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah dengan semakna yang kemarin atau yang tadi sudah kami sebutkan. Tafadhal sebarkan dulu. Naam, ahsan, fadhal. Fadhal. Radhiyallahu anhuma. Ahlul ahwa. Naam, ahsan, fadhal. Apa?
Fa inna mujalasatahum Naam, ahsan, fadhal. Ayo na'am. Fadhal. Ayo na'am, ahsan, fadhal ant. Ayo na'am, fadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la tujalisu ahlal ahwa'i fa inna mujalasatahu mumridatun lil qulubi. Naam. Ayo. Qala Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la tujalisu ahlal ahwa'i fa inna mujalasatahu mumridatun lil qulubi. Naam, ahsan. Nah, ahsantum barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi teman duduk itu sangat pengaruh sekali dan bahkan itu nanti sampai di hari kiamat. Oleh karena itu disebutkan dalam surat Al-Furqan mengenai keberadaan orang-orang yang menyesal gara-gara keliru dalam mencari teman duduk. Nah, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da ijja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula." Artinya, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, pada suatu hari yang orang zalim menggigit jari jemarinya karena menyesal mencari teman duduk yang jelek. Nam seraya berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya aku dahulu di dunia menjadikan jalan Rasul itu sebagai jalan. Jadi mereka menyesal, pengennya kembali lagi ke dunia, menempuh jalan yang baik, tapi sudah terlanjur. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dia mengatakan menyesal. Dia mengatakan, ya wailata, duhai celakalah aku kalau seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan seorang teman. Karena dia keliru menjadikan teman tadi, bayangkan. Nah, menjadikan si fulan menjadi teman tapi keliru. Kenapa? Karena si fulan tersebut apa tadi? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da ijja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Sungguh dia, itu si fulan tadi, menyesatkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Al-Qur'an. Naam, Nah, barakallahu fikum, laqad adallani 'anil dzikri ba'da ijja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan, membikin aku sesat. Nah, dari mengingat Allah dan mengingat Al-Qur'an. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula, dan setan itu memang menyesatkan dan juga merendahkan manusia. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Naam. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, yang mana terakhir kita telah memasuki daripada jenis yang ketiga dari jenis-jenis syirik. Nah, jenis yang ketiga adalah syirkut ta'ah. Nah, syirik berupa ketaatan. Dan sudah kita bacakan juga ayat serta penafsiran para ulama maksudnya syirik. Nah, dalam bentuk ketaatan atau berbentuk ketaatan itu bagaimana maksudnya? Maksudnya seseorang mentaati para ulama, seseorang mentaati ahli ibadah dalam perkara maksiat, itu termasuk kesyirikan. Karena ketika dikatakan si fulan menyembah para ulama, bukan berarti dia sujud salat di depan ulama, itu enggak. Tapi maksudnya apa? Dia mentaati para ulama dalam perkara maksiat. Nah, itu termasuk kesyirikan dan mengibadahi para ulama tersebut. Sebagaimana kemarin sudah kita baca penafsirannya. Maksudnya adalah apa? Maksudnya ibadahnya orang-orang musyrikin yang mereka dikatakan musyrik karena mentaati para ulama, maksudnya adalah mentaati para ulama, mentaati ahlu ibadah dalam perkara maksiat.
Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala syarih asbahullah ay an-naw'u tsanisu min anwa'i syirkil akbar syirkut ta'ah. Jenis yang ketiga dari jenis-jenis syirik besar adalah syirik taat. Nah, syirik berupa ketaatan. Na'am barakallahu fikum. Coba antum perhatikan. Abdul Fatah apa ya? Sakit. Dilihat mungkin dikira enggak benar. Cek dulu. Hah? Baik. Na'am barakallahu fikum. Jadi jenis yang ketiga dari jenis-jenis syirik akbar adalah syirkut ta'ah, syirik berupa ketaatan. Faman ata'al makhluqin fi tahlili ma harramallah aw tahrim ma halallah wa ya'taqidu dzalika biqalbihi ma'a ilmihi bi annahu mukhalifun lid-din faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah wa asyraka bihi asyirkal akbar. Perhatikan di sini, faman ata'al makhluqin, barang siapa yang mentaati para makhluk fi tahlili ma harramallah, di dalam menghalalkan perkara yang Allah telah haramkan, au tahrima ahallallah, atau di dalam mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan, wa ya'taqid dzalik biqalbihi, dan dia meyakini dengan hatinya, ma'a ilmihi, bersamaan dia mengetahui, bi annahu mukhalifun lid-din, bahwasanya perbuatan tersebut menyelisih agama, faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah, sungguh dia telah menjadikan rabb-rabb yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya, perhatikan ya dalam kitab itu ya. Wa asyraka bihi syirkal akbar, dan dia telah terjatuh dalam syirik akbar, hati-hati. Jadi jangan sampai kita tertipu, tergiur menghalalkan perkara yang Allah telah haramkan atau mengharamkan perkara yang Allah taala halalkan. Misalkan ada fatwa ulama atau fatwa para ulama menghalalkan daging anjing misalkan, atau menghalalkan daging babi misalkan, padahal Allah taala haramkan, tidak? Allah telah haramkan. Nah, kita ngikuti fatwa ulama tersebut, itu berarti kita telah terjatuh dalam musyrikan. Kenapa? Karena kita mentaati para ulama dalam perkara maksiat. Karena kemarin sudah kami sebutkan, ketaatan itu dibatasi dalam perkara yang apa? Perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang taat, perkara yang sesuai dengan syariat, bukan semua perkara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik saja, dan tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk pun dalam perkara yang itu merupakan apa? Perbuatan maksiat terhadap Sang Pencipta. Kita semuanya Ahlus Sunnah tidak memberontak kepada pemerintah, tidak melakukan kudeta, tidak melakukan revolusi, tidak pula melakukan penggulingan kekuasaan, tidak pula melakukan pemberontakan, taat kepada waliul amr, taat kepada pemimpin, taat pada pemerintah dalam perkara yang baik, perkara yang taat, perkara yang ada maslahah dan kepentingan. Barakallahu fikum. Seperti contohnya, antum, kita semuanya ketika di jalan raya, kita misalkan melewati rambu-rambu lalu lintas, ada merah, ada kuning, ada hijau. Barakallahu fikum, ini rambu-rambu yang diletakkan oleh pemerintah, oleh pemimpin, agar apa? Agar kita tidak terjatuh dalam perkara yang fatal, perkara kecelakaan atau yang semisalnya. Kita wajib taat tidak? Wajib taat. Kalau hijau, jalan. Kalau merah, berhenti. Kalau kuning, tolak. Kalau kuning ngapain? Hati-hati atau persiapan itu istilahnya ya. Bersiap-siap. Ima bersiap-siap berhenti atau bersiap-siap untuk jalan. Nah, itu kenapa kita wajib mentaati, barakallahu fikum? Kita katakan karena itu ada maslahah kepentingan di balik itu semuanya. Dan itu perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Contoh yang lain, antum terkadang jalan di kampung-kampung, di gang-gang itu ada banyak polisi tidur di situ. Paham ya? Polisi tidur itu bangunan yang di tengah jalan itu. Nah, itu bagaimana? Wajib enggak kita mentaatinya? Tujuannya agar mengurangi kecelakaan, agar pelan-pelan, hati-hati. Paham ya? Seperti itu. Oleh karena itu jangan sampai barakallahu fikum, kita berlaku berlebihan di dalam mentaati semua makhluk, namun ketaatan dibatasi dengan perkara yang baik saja, perkara yang ma'ruf. Bahkan kedua orang tua kita ya, kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita, kalau memerintahkan perkara maksiat, wajib enggak kita mentaatinya? Enggak boleh, haram mentaatinya. Jadi kalau bahkan orang tua saja kalau merintahkan perkara yang maksiat, tolak dengan cara yang halusan itu.
Nah, jangan sampai kita justru mentaatinya padahal perkara-perkara maksiat. Mana dalilnya? Naam, ahsan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman itu. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memerintahkan engkau atau menyuruh dirimu untuk berbuat kesyirikan yang kamu tidak memiliki ilmunya, maka jangan sekali-kali engkau mentaati keduanya. Paham maksudnya ya? Jadi ketaatan dibatasi pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang sesuai dengan syariat atau seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ay al-yahud wan nasara la'anahumullah. Mereka menjadikan, siapa maksudnya mereka di sini dalam ayat ini? Orang-orang Yahud wan Nasara. Mereka semuanya kena laknat. Walaupun pada asalnya barakallahu fikum mereka kelihatannya berbeda ya, tapi dua-duanya terlaknat. Dua-duanya penduduk api neraka Jahannam. Kedua-duanya di dalam neraka Jahannam kekal. Dalilnya mana? Orang Yahud wan Nasara berada di neraka Jahannam. Dalam surat Al-Bayyinah itu. Naam, ahsan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Dan orang musyrikin fi nari jahannam, mereka berada di dalam neraka Jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi kata beliau, ittakhadhu ay al-Yahud wan Nasara la'anahumullah. Ya, semoga Allah Ta'ala melaknat mereka karena al-Yahud wan Nasara barakallahu fikum hafizakumullah. Al-Yahud menjadikan Uzair itu anak Allah, sangkaan mereka. An-Nasara menjadikan Isa ibnu Maryam anak Allah, sangkaan mereka. Padahal itu hanya ucapan mereka saja. Ucapan mereka yang dibikin-bikin, kedustaan milik mereka, menyerupai ucapan orang kufar terdahulu. Nam dzalika qauluhum bi afwahihim gitu ya. Yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullah anna yufakun. Itu hanya ucapan mereka saja. Yang mengatakan Uzair itu anak Allah, kemudian Nabi Isa anak Allah, itu ucapan mereka saja. Yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Menandingi, menyamai ucapan orang-orang kufar terdahulu. Na'amallahul musta'an. Kita lihat di sini. Ahbarahum wa hum ulama'ul yahud. Jadi ahbar ini istilah ya, perhatikan baik-baik ya. Istilah ahbar, ahbarun itu adalah ulamanya orang Yahud. Ahbar itu ulamanya orang Yahud. Kalau ruhban nanti adalah ahlu ibadahnya orang Nasara. Dibedakan ya. Kalau antum dengar atau baca artikel tulisan kok ruhban itu berarti apa? Adalah ahlu ibadahnya orang-orang Nasara. Kalau nam ahbar berarti ulamanya orang-orang Yahud. Bedakan ya. Nah, mereka orang-orang Yahud dan Nasara la'anahumullah menjadikan ahbarahum wa hum ulama'ul Yahud. Mereka menjadikan para ulama-ulama mereka wa ruhbanahum wa hum ubadan Nasara, dan para ahli ibadah mereka arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan. Apa bedanya ruhban? Nah, ruhban dengan apa? Ahbar ini? Ulamanya orang Yahud. Apa? Ruhban? Naam, ahlu ibadahnya orang Nasara. Nah, mereka menjadikan ahbar dan ruhban tersebut sebagai rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Padahal dalam surat Al-Fatihah jelas ya. Di dalam surat Al-Fatihah jelas celaan untuk orang Yahud dan Nasara. Orang-orang Yahud adalah orang-orang yang diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dimurkai. Orang-orang Nasara adalah orang-orang yang diapakan? Disesatkan. Sesat mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa berikutnya? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selain jalannya orang-orang maghdub, orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai tadi? Al-Yahud. Waladdallin, dan selain jalannya orang-orang sesat siapa? An-Nasara. Jadi jangan sampai kita seperti orang Yahud, karena orang Yahud alimu walam ya'malu. Mereka itu punya ilmu tapi tidak beramal. Itu orang Yahud.
Ya, jadi ma'hum ilmun walam ya'mal. Paham ya? Bersama mereka itu ilmu ada, tapi walam ya'malu, tapi mereka enggak beramal. Itu orang-orang Yahud. Orang-orang Nasara bagaimana? Ya'malu bila ilmin. Itu bedanya. Orang-orang Nasara apa? Beramal tanpa ilmu. Orang-orang Yahud, na'am barakallahu fikum, berilmu tapi tidak mau beramal. Apa tadi bedaannya orang Yahud dengan Nasara tadi? Apa tadi perbedaannya? Jangan terbalik. Apa? Ibnu Umar. Naam. Kurang tepat ungkapannya. Naam. Kalau itu ya, perbedaannya itu ya. Jadi orang-orang Yahud alimu walam ya'malu, punya ilmu tapi tidak beramal. Orang-orang Nasara alimu walam ya'malu. Paham ya? Atau amilu bila ilmin. Orang-orang Nasara beramal tanpa ilmu. Paham insyaallah ya? Antum bisa ngulangi? Ayo ulangi. Apa? Siapa itu? Naam, terus? Naam barakallahu fikum. Oleh karena itu orang Yahud itu dimurkai, orang-orang Nasara, naam barakallahu fikum, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam kesesatan. Kita lihat ay syuraka ma'allah, mereka menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, haitsu tabauhum fi tahlili ma harramallah wa tahrimi ma ahalla. Maksudnya dari sisi mana? Dari sisi mereka orang-orang Yahud dan Nasara mengikuti para ulama mereka, mengikuti ahli ibadah mereka di dalam menghalalkan perkara yang Allah Taala haramkan atau di dalam mengharamkan perkara yang Allah Taala halalkan. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyerupai Yahud dan Nasara. Jangan sampai. Ikutilah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikutilah dalil, ikutilah hujjah, argumen yang akurat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun fatwa ulama, pendapat para ulama, pendapat ustaz fulan, syekh fulan, itu semuanya bukan hujjah selama berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena fatwa ulama, pendapat ulama masih bisa berubah-ubah, tapi Al-Qur'an dan Sunnah tidak pernah berubah. Al-Qur'an dan Sunnah tidak pernah apa? Berubah. Yang dulu halal sampai saat ini halal, yang dulu haram hingga saat ini haram. Paham ya? Oleh karena itu ikutilah 62 perkara yang maksum, 2 perkara yang terjaga dari kesalahan, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita semuanya ahli sunnah memang seperti itu, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dan mengikuti bimbingan para ulama ahli sunnah wal jamaah dan mengikuti fatwa-fatwa para ulama ahli sunnah wal jamaah yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat di sini. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam. Kita lihat, naam, setelah dijadikan apa yang terjadi? Ai Isa alaihi salam wa huwa bari'un min ibadatihim lah. Tapi Nabi Isa alaihi salam berlepas diri dari ibadah mereka. Maksudnya mereka menyembah Nabi Isa menurut sangkaan mereka ya. Naam, tapi padahal Nabi Isa sendiri berlepas diri dari mereka. Karena Nabi Isa alaihi salam itu belum meninggal. Yang mereka anggap patung, yang mereka salib di pinggir jalan itu. Naam, tahu patung enggak antum? Yang mereka salib pinggir jalan itu katanya itu Nabi Isa katanya. Keliru enggak? Keliru. Lah kalau keliru Nabi Isa kemana kira-kira? Diangkat kemana? Diangkat ke langit, turun nanti di akhir zaman yang akan menumpas Dajjal. Nah barakallahu fikum. Jadi kalau ada tanggalan kok wafat Isa Al-Masih, keliru tanggalannya. Paham ya? Sekarang kalau tidak salah diganti kenaikan Isa Al-Masih. Menurut mereka ya, seperti itu ya, hati-hati ya. Allahul musta'an. Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan akan turun nanti akhir zaman sebagai penumpas Dajjal. Turun di daerah Damaskus, Menara Putih ya, dalam keadaan na'am barakallahu fikum bersama malaikat. Kemudian barakallahu fikum, kisahnya panjang lebar. Intinya Nabi Isa alaihissalam nanti akan menumpas Dajjal ketika sampai di sebuah tempat namanya Babuluddin. Disitulah Dajjal dibunuh Nabi Isa alaihissalam. Adapun yang lainnya pasukan Dajjal dari kalangan Yahud dan para wanita. Pasukan Dajjal dari kalangan apa tadi?
Nah, orang-orang Yahudi dan para wanita, nah barakallahu fikum, lari mereka, kocar-kacir, ketakutan dengan kaum muslimin. Karena mereka, nah barakallahu fikum, takut dengan kaum muslimin. Dan semuanya dibunuh, semuanya lari-lari, sembunyi di pohon-pohon. Semua pohon bicara semuanya, kecuali satu pohon enggak mau bicara. Pohon apa? Pohon apa? Yang jelas ya. Gerokat. Kalau gerokat masih keliru. Gerokat masih keliru. Pohon apa? Pohon apa? Gerokat, bukan gerokat ya. Kalau gerokat keliru. Gerokat. Paham ya? Pohon itu tidak bicara. Semuanya bicara, kecuali pohon itu. Pohon gerokat itu enggak mau bicara. Nah, barakallahu fikum, kisahnya panjang lebar, bukan sekarang pembahasannya. Kita lihat sini. Wa ma umiru illa liya'budu, padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai yufridu bil ibadati wat ta'ah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dan juga mentaatinya. Ilahan wahida, maksudnya sebagai ilah yang satu. Karena ilah maknanya adalah ma'luh. Jadi al-ilah maknanya apa? Al-ma'luh. Al-ma'luh maknanya al-ma'bud. La ilaha ay la ma'buda. Apa maksudnya ya? Jadi al-ilah maknanya apa tadi? Al-ma'luh. Al-ma'luh ay al-ma'bud. La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Apa maksudnya ya? Jadi ilah maknanya adalah ma'luh, ma'luh maknanya ma'bud. Nah, kita lihat. Wa huwallahu subhanahu la ilaha illahu. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, ay la ma'buda bihaqqin illa huwa. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Di dalam makna la ilaha illallah ada dua rukun. Ada dua rukun, apa dan apa? An-nafyu wal isbat. Ahsan. Dua rukun an-nafyu wal isbat. An-nafyu peniadaan, isbat penetapan. Kemudian di dalam kalimat la ilaha illallah itu orang yang mengucapkannya didorong untuk memenuhi 8 syarat. 8 syarat la ilaha illallah. 8 syarat la ilaha illallah. Hafal pantunnya? Sebutkan. Apa? Naam, 8 syarat terkumpul dalam pantun yang sering disebutkan para ulama. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad ulliha. 8 syarat. 8 syarat, 2 rukun, 1 makna. Oh ya, itu di satu rangkaian, satu paket, dihafal satu paket itu ya. Itu namanya satu paket. Oh ya, satu paket maksudnya itu sudah satu rangkaian itu. Makna, rukun, syarat. Jadi kalau ngapal satu langsung satu rangkaian. Tahu ya? Makna la ilaha illallah apa tadi? La ma'budu bihaqqin illallah. Rukunnya berapa? Rukunnya berapa? Jangan terbalik-balik. Rukun beda, syarat beda. Rukunnya 2, syaratnya 8, satu rangkaian itu ya. Maknanya 1, kemudian rukunnya 2, syaratnya 8. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat. Subhanallah, tanzihan lahu ta'ala, subhanahu maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam hadits qudsi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ana aghna syuraka an syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Artinya, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan persekutuan-persekutuan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia mensekutukan aku di dalam amalan tersebut, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah Ta'ala berlepas diri dari orang yang berbuat kesyirikan tadi dan juga kesyirikannya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini, ai bihi kainan man kan,
Maksudnya Allah Ta'ala masuti dari apa yang mereka persekutukan, kainan makan siapapun orangnya, fi ta'atihi wa ibadatihi, di dalam mentaatinya atau beribadah kepadanya, li'annaha la tanbaghi illa lahu wahdah la syarikalah, karena sungguhnya tidak layak, tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu baginya. Maksudnya tidak pantas untuk beribadah dan tidak layak untuk mentaati kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketaatan kita pada makhluk sudah kami sebutkan dalam perkara yang ma'ruf saja, perkara yang baik saja. Adapun perkara yang barakallahu fikum yang haram, yang maksiat tidak diperbolehkan. Paham ya? Naam. Jadi barakallahu fikum hafizakumullah, ini sekedar faedah ya. Nah, nanti kalau misalkan menguap ditutup ya. Paham ya? Menguap atau menguap antum? Menguap atau? Kalau menguap ditutup. Jangan tutup, jangan dibiarkan terbuka. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih barakallahu fikum hafizakumullah, at-tasa'ub minasyaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Bahwasanya menguap itu menguap atau meluap? Menguap ya. Datangnya dari setan. Jadi barang siapa yang salah seorang di antara kalian menguap, maka tutuplah semampunya. Tutup. Dengan tangan juga bisa atau dengan kain, intinya tertutup. Jangan dibiarkan terbuka. Kenapa? Fa idza qala hadza syaitan. Ya enggak? Kalau dia bilang itu setan malah tertawa. Paham ya? Jadi tutup ya, tutup semampunya. Ya insyaallah ya. Tolak insyaallah ya. Teman. Nah. Paham ya insyaallah. Nah, kita lihat sini. Wa bayyana rahimahullah ma'na hadhil ayati, dan muallif rahimahullah menjelaskan makna ayat ini bi anna tafsiraha alladzi la iskala fihi wa la raib, bahwasanya penafsirannya dan penjelasan yang tidak ada iskal di dalamnya, tidak ada keraguan. Perhatikan makna ibadah kepada para ulama itu maksudnya apa? Huwa ta'atul ulama'i wal 'ubbadi wa nahwihim fil ma'siyah. Maksudnya adalah mentaati para ulama dan mentaati para ahli ibadah dan yang semisal mereka di dalam perkara maksiat, li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq jalla wa ala, karena tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun di dalam perkara maksiat terhadap sang pencipta. Jadi hati-hati barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan mentaati dalam perkara yang maksiat. La du'a'uhum iyahum, la du'a'uhum iyahum wa sujuduhum. Kalau dinilainya berarti la nafiyah, la du'a'uhum iyahum wa sujudahum lahum wa ghairu dzalik min ibadat. Tidak berdoa pada mereka, tidak pula sujud terhadap mereka, tidak pula yang selain itu berupa ibadah-ibadah yang lainnya. Enggak boleh kita berdoa meminta kepada para ulama. Maksudnya meminta kepada para ulama atau orang saleh dan meninggal, minta didoakan agar diberkahi rezekinya atau agar dilancarkan rezekinya, enggak diperbolehkan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya mayit, orang sudah meninggal itu justru butuh kepada kita, bukan kita butuh pada mereka. Apa maksudnya ya? Jadi orang yang sudah meninggal mayit itu justru butuh kepada kita, butuh doa kita, bukan malah kita butuh pada mereka. Oleh karena itu orang-orang sangat disayangkan minta ke kuburan, minta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa disayangkan? Mereka enggak paham sebenarnya siapa yang butuh itu sebenarnya. Yang sudah mati itu atau yang masih hidup? Yang butuh itu yang sudah mati tadi, butuh doa kita. Kenapa yang dia masih hidup malah meminta kepada orang yang sudah mati? Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Li'anna ta'ata ibadatun, karena ketaatan itu adalah ibadah. Balil ibadah hiya ta'ah. Bahkan ibadah itu sendiri adalah bentuk ketaatan. Li'annal ibadata hiya ta'atullah bimtisali ma amara bih ala alsunir rusulih. Dikarenakan ibadah itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa-apa yang Allah Taala perintahkan melalui lisan-lisan Rasul, para rasulnya, fahiya min khasaisillah taala, maka ibadahnya hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafaha li ghairihi, maka barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia dikatakan musyrik kafir. Hati-hati, karena orang kalau berpaling dari tauhid, hukum vonis globalnya musyrik. Orang yang berpaling dari as-sunnah, hukum vonis globalnya adalah mubtadi'. Hati-hati. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab apa? Ighatsatul Lahafan. Barakallahu fikum, beliau mengatakan fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a
am aba. Orang yang berpaling dari tauhid dia musyrik. Mau atau enggak mau musyrik, hukum globalnya. Paham ya? Hukum globalnya, hukum umumnya. Kemudian wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dhalun sya'a am aba. Dan orang yang berpaling dari as-sunnah maka dia dikatakan mubtadi', sesat, mau tidak mau itu hukumannya. Oleh karena itu hati-hati, jangan berpaling dari tauhid dan jangan berpaling dari as-sunnah. Karena yang namanya as-sunnah itu tidak akan pernah bertemu dengan al-bid'ah. Berkata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Wala taltaqi al-bid'atu la taltaqi ma'as sunnah abadan," kata beliau. Al-bid'atu la taltaqi ma'as sunnah abadan. Bid'ah itu enggak pernah berjumpa, berkumpul dengan as-sunnah selama-lamanya. Kenapa demikian? Li'anal bid'ata ma'as sunnah kal kufri ma'al iman. Karena bid'ah dengan sunnah itu bagaikan kekufuran dengan keimanan, enggak pernah bersatu kekufuran dan keimanan. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wastadalla rahimahullah 'ala dzalika tafsir alladzi la yantiq 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Al-muallif pengarang ini atau penyarah ini atau pengarangnya ini yaitu Al-Qara'awi asbahullah atau Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kalau yang dinukilkan. Naam, beliau berdalilkan terhadap penafsiran ini dengan apa? Naam, dengan apa yang diucapkan oleh orang yang tidak berkata dari hawa nafsu, melainkan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu fassaraha bidzalik, yaitu ketika Rasulullah SAW menafsirkan dengan tafsiran tersebut, kama rawahu Tirmidzi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa ghairuhu, dan yang selainnya, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, wa abuhu Hatim wa huwa at-Ta'i al-masyhur bis-sakha wal karam. Naam, bapaknya Adi namanya Hatim. Hatim tersebut adalah dari kabilah Ta'i. Nah, kemudian beliau adalah masyhur dengan orang yang dermawan, suka memberikan pemberian. Nah, qadima Adi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Sya'ban sanata 9 min al-hijrah fa aslama. Waktu itu Adi anaknya Hatim ya, Adi bin Hatim ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban. Ya, pada bulan apa? Sya'ban, pada tahun 9 Hijriah. Fa aslama, langsung masuk Islam. Wa 'asha 120 sanah, masyaallah. Dan beliau hidup umurnya berapa? 120 sanah. Naam. 120 sanah. Beliau hidup 120 tahun. 120 tahun, panjang enggak kira-kira? Panjang. Kenapa panjang barakallahu fikum? Karena aslinya umurnya umat Rasulullah itu berkisar antara 60 sampai 70 saja. Tapi ini Masya Allah diberikan umur yang panjang, 120 tahun. Masya Allah ya, 120 tahun. 120 sanah, 120 tahun. Rasulullah mengatakan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Dan sedikit sekali orang yang lebih daripada 70. Tapi ada ya, ada. Nah, cuma sedikit. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat yang terakhir barakallahu fikum, wa mata sanata 68. Barakallahu fikum, dan beliau meninggal pada tahun 68 ya, itu ya. Ya kan? Radhiyallahu anhu wa ardhah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' hadhil ayah. Bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu ayat yang sudah kita bacakan tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam, al-ayah. Faqult, kemudian aku berkata, yaitu siapa? Adi bin Hatim, inna lasna na'buduhum. Jadi Adi bin Hatim itu ketika mendengar Rasulullah membacakan ayat itu, Adi bin Hatim itu tidak merasa mengibadahi gitu loh. Karena mungkin wallah alam ya, mungkin yang kita pahami yang namanya ibadah itu kan nyembah atau sujud di depannya atau sholat di depannya, mungkin sebagian memahami seperti itu. Nah, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak menyembah mereka. Faqala alaysa yuharrimuna ma ahallallah.
wa fatuharrimuna wa yuhal na'am wa itu kurang lamnya kurang satu lagi kelanjutannya ya kan? Wa yuhalliluna ma haramallahu fatuhilluna gitu enggak? Hah? Ayo na'am Allah musta'an. Ayo na'am. Ahsantum. Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan kami tidak menyembah mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan bukankah mereka itu mengharamkan perkara yang Allah Taala halalkan kemudian kalian mengharamkannya? Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna. Dan mereka menghalalkan perkara yang Allah Taala haramkan kemudian kalian juga menghalalkannya. Faqultu bala. Tentu. Seperti itulah yang terjadi. Faqala fatilka ibadatuhum. Itulah ibadahnya mereka. Maksudnya itulah mengibadahi mereka. Jadi mengibadahi para ulama, mengibadahi para ahli ibadah itu bukan menyembah itu bukan ya. Bukan menyembah sujud di depannya itu bukan, tapi mentaati mereka dalam perkara maksiat. Mentaati mereka dalam perkara apa? Maksiat itu termasuk bentuk mengibadahi mereka. Adapun yang selanjutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang, itu kalam Syekhul Islam dan juga faedah-faedah yang berikutnya insyaallah taala. Nasallaha as-salamata wal afiyah wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.